Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العالي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي radhiyallahu anhum الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidina wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautul a'zam qutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sahbahauddin an-Naqsyabandi al-Imam Ahmad al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddadi sahibir ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samban, Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi, Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati, Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami, Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri, Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq, Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani, Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami, Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Walhah Kalisapu, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa, Tajul Arifin, wa ila hadrati Syekhina wa maulana wa mursyidina, Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani, wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum, lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana Syekh Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baghdawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai, Syekh Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Bah Kuwu Sangkan, Syekh Dhatil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kuburo, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kaliangat, Mbah Maksum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Saleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman, Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wirata Nudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Boha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Tahir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab, annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina Adama wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadal majlis wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadal majlis wa biniyati syifa was sihah was salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
Bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 100. Yang pakai cetakan kitab nomornya berapa? 54. Udah ketemu semua udah? Kiai, udah ketemu Kiai? Bible udah? Majudin udah? Kong, udah ketemu Kong? Pak Juju udah ketemu? Bang Sarip udah ketemu? Bang Hendrik udah? Ustaz Mukminin udah ketemu? Mas Sidik udah? Bang Tony udah? Ustaz Nasir udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa in baqiya min ahlis suluki qasidun lam yasil ila maqsudihi fal ya'lam anna mujiba hujubihi i'tiradu khamiri qalbihi ala ba'di syuyukhihi fi ba'di awqatihi. Udah tuh. Bisa jelas?
Kita tanya udah jasa belakang, apa belum nyengir dia? Wa in baqiya min ahli suluki qasidun lam yasil ila maqsudihi. Jika masih tersisa tujuan-tujuan dari orang-orang yang sedang menempuh jalan menuju Allah, lam yasil ila maqsudihi, maka dia tidak akan bisa mencapai apa yang dia tuju. Apa Ustaz? Udah? Kiai, jelas Kiai? Kita pengen menjadi orang yang wusul ilallah. Kita pengen mendekatkan diri kepada Allah. Kalau di hati kita masih ada tujuan-tujuan yang lain selain itu, maka kita tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah. Tidak akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau di hati kita masih ada tujuan-tujuan yang lain. Begitu Kiai. Jika masih ada tujuan-tujuan yang lain dari orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, lam yasil ila maksudih, maka dia tidak akan bisa mencapai apa yang dia tuju. Betul. Udah. Gimana Ustaz? Mengurup jelas itu. Apalagi ketika kita menerima bimbingan dari seorang syekh, dari seorang guru. Kalau di hati kita ada tujuan-tujuan yang lain, selain dari apa yang diarahkan oleh tuan syekh kita, oleh guru kita, sampai kapanpun kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita tuju. Ntar ada contohnya. Falya'lam anna mujibah hujubihi i'tiradu khamiri qalbihi ala ba'di syuyukhihi fi ba'di awqatihi. Maka perlu dia sadari penyebab dari terhijabnya dia dari apa yang dia tuju, yaitu i'tiradu khamiri qalbihi. Hatinya yang masih menentang ala ba'di syuyukhihi, kepada guru-gurunya, fi ba'di awqatihi, di sebagian waktunya. Buat seorang murid, apabila hatinya masih menentang apa yang diajarkan dan masih menentang bimbingan-bimbingan dari gurunya, maka dia tidak akan bisa mencapai apa yang dia tuju. Gimana Kiai? Lah guru kita Kiai.
guru kita. Bang Ipul gurunya siapa Bang Ipul? Syuyukh. Para masyaikh kita, guru-guru kita yang membimbing kita. Kalau hati kita masih menentang, jangan harap kita akan bisa mencapai apa yang kita tuju. Jangan berharap kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jangan harap kita bisa wusul, kita bisa sampai kepada Allah. Kalau hati kita masih menentang apa yang diajarkan oleh guru kita. Ya tinggal silakan dah periksa hati masing-masing. Apa Bang Hendrik? Kira-kira Bang Hendrik masih ngelawan apa udah patuh banget? Apa jangan-jangan banyak ngelawannya sama patuhnya? Selama kita masih menentang guru kita, ini enggak semua. Fiba di awqatihi cuma sebagian besar waktu kita. Kadang-kadang doang ngelawannya. Kadang-kadang. Apa Ustaz? Apalagi yang sering gitu. Yang kadang-kadang aja ngelawannya. Gitu. Nggak akan bisa mencapai apa yang dia tuju. Apalagi yang emang lawan mulu. Diajarin A, yang dikerjain B. Diajarin B, yang dikerjain C. Nentang mulu. Diajar sama gurunya, guru salah kali ini, begitu. Nentang. Nah orang yang kayak begitu, lam yasil ila maksudih, tidak akan bisa mencapai apa yang dia tuju. Apa Haji? Fa inna syuyukha bimanzilatis sufaro'i lil muridina. Karena para tuan guru, para masyaikh, posisinya bagaikan seorang rasul bagi para murid-muridnya. Suparo itu bahasa kitanya duta besar. Duta besarnya Allah untuk murid-murid. Suparo namanya. Apa Ibu? Qala wa fil khobari. Tuan pengarang mengatakan wa fil khobari, dan di dalam sebuah khobar terdapat keterangan inna syaikho fi ahlihi kan nabiyyi fi ummatihi. Sesungguhnya seorang syekh, seorang guru pembimbing di hadapan para jamaahnya, terhadap para jamaahnya, kan nabiyyi fi ummatihi, seperti seorang nabi bagi umatnya. Kalau umat aja ngelawan apa yang disampaikan oleh nabi, nggak boleh, apalagi sama posisinya seorang syekh kepada jamaahnya. Jamaah itu tidak boleh menentang apa yang disampaikan oleh masyaikhnya, oleh syekhnya, oleh gurunya. Udah tuh jelas? Kamu Sarip. Makanya huruf kalau dalam bahasan yang lain kita sering menemukan tuh murid di hadapan gurunya itu bagaikan jenazah, bagaikan mayit di hadapan orang yang mandiin. Namanya mayit yang nggak bakal ngelawan, diapain aja sama yang mandiin, diem aja, nggak ngelawan sama sekali. Begitupun jamaah, begitupun murid kepada syekh. Apa Ustaz? Ma'ruf nambahin? Enggak.
Mang Judin? Kiai, namanya Kiai. Iya Kiai. Maksudnya? Yang ngelawan bukan artinya ngajak berantem Kiai, bukan. Artinya di sini ketika gurunya menyampaikan sebuah pelajaran, tapi hati kita nolak. Ngomong. Atau enggak jauh-jauh dah. Misalkan saya telepon Bang Hendrik, ntar malam datang ya ke pesantren, gitu. Datang ya ke rumah saya, hatinya nolak, awang banget lagi. Itu udah menentang namanya. Lah jadi banyak begitu mah ya. Nanyain, ditanyain sih. Begitu Kiai. Yang ngelawan bukan artinya ngelawan berdebat segala macam, enggak. Begitu guru memerintahkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, hati kita nolak. Gitu. Itu udah menentang, namanya i'tirad. Bahkan kadang-kadang kita malah menganggap guru kita salah. Salah kali ini guru ngejelasinnya. Gitu. Itu udah kebangetan itu mah. Kalau sampai menyalahkan guru. Tapi guru ini mah ya, bukan saya. Itu tadi contoh doang. Bukan saya, bukan. Gimana? Ustaz Satiri nambahin. Selama kita masih seperti itu, masih hati kita masih suka menentang guru kita, nah jangan harap lam yasil ila maksudi. Nggak bakal kita sampai ke apa yang kita tuju. Kalau hati kita masih begitu. Iya, begitu. Orang diajak naik gerbong bareng-bareng, dia lompat tengah jalan, lompat lagi. Begitu. Ya gak bakal nyampe ke tujuan. Udah, jelas tuh. Abang Sarip. Nanya, nambahin? Enggak. Ya kita periksa masing-masing aja dah. Kira-kira kita masih begitu apa belum? Apa udah enggak? Kita lewatin aja nyok. Wa kadzalika min su'i adabihi tasadduruhu lit-ta'limi wal hidayati. Wa tasaddihi lil amri wal wilayati. Wa mahabbatuhu lil istitba'i war riyasati. Wa tarbiyatuhu lil jahi wal hishmati wal qabuli bainan nasi. Wastid'a'uhu bisirrihi an yukrama wa yu'azzama wa yutabarraka bihi wa tuqabbala yadahu atau yaduhu ya, yaduhu wa yusara'a fi qada'i hawaijihi. Wa kadzalika, dan begitu juga min su'i adabihi, termasuk adab yang buruk yang dikerjakan oleh murid, tasadduruhu lit-ta'limi wal hidayati. Kena dah ini. Ustaz Satiri. Apa Ustaz? Dia datang ke majlis gurunya lit-ta'limi wal hidayati, untuk nanti dia ajarkan kembali dan memberikan petunjuk kepada orang lain. Itu usul adabnya. Apa Ustaz? Lah bukan usul adab.
Kita datang ngaji nih, tujuannya ntar biar di luar saya bisa ngajarin orang gitu. Atau buat bekal khotib. Nah. Nah, belanja. Agar bisa ngajarin orang, tulit taklimi. Termasuk adab yang buruk yang seorang murid lakukan, yaitu dia datang ke majlis agar nantinya bisa mengajarkan orang lain dan agar bisa memberikan petunjuk kepada orang lain. Punya ke sono. Ngaji biar ntar bisa ngajarin orang lagi. Jadi ngajinya biar bisa ngajar. Atau ngajinya biar bisa ceramah. Itu su'ul adab. Min su'i adabi. Apa Bang Ipul? Jangan telak pinggang aja Bang Ipul. Dan rata-rata kita begono. Mentang-mentang abis ngaji, orang mana mulut kagak bisa ketahan pisan. Ketemu orang main ceramah aja. Amor. Isi-isi kesal kumpul nyeramahin orang. Itu adab yang buruk. Wa tasaddihi lil amri wal wilayati. Dan dia sering menghadap kepada gurunya agar nanti dia bisa memerintah kembali dan menjadi wali. Udah. Jelas itu Ustaz? Wa mahabbatuhu lil istitba'i warriyasati. Dan cintanya dia kepada gurunya agar nantinya dia diikuti orang lain dan dijadikan pemimpin. Amor. Ya Kiai. Apanya? Istitba. Nah, sul adab Kiai, kita ngaji nih malam ini, Bang Ma'ruf atau Bang Ipul ngaji. Tujuannya agar nanti dia diikutin orang, punya jamaah lagi. Itu sul adab Kiai. Atau dia dijadikan pemimpin di luar. Sul adab min su'i adabihi. Apa Ibu? Ya tapi nggak usah diniatin ke sono, belajar aja. Dalam kita belajar, ya niatkan kita menerima bimbingan dari guru kita. Tapi jangan diniatin dari sekarang, biar saya nanti punya jamaah. Lah jangan diniatin begitu Kiai, itu sul adab namanya. Ya niat belajar ya belajar aja. Tapi jangan diniatin agar nanti bisa ngajar lagi. Agar nanti punya majlis. Agar nanti punya banyak pengikut. Agar jadi pemimpin. Lah jangan diniatin ke sono. Sul adab namanya. Lah jadi aja masih jelek apalagi kagak jadi. Udahnya salah kagak jadi lagi kan begitu. Apa? Ustaz? Ngapa? Anak bini ngapa? Ya jangan pakai diniatin saya ngaji buat ngajarin anak bini saya. Jangan diniatin begitu, jangan. Udah ngaji mah ngaji aja. Kalaupun kita dapat ilmu, ya nanti kita ajarin buat anak bini kita, ya itu mah silahkan. Tapi jangan diniatkan ngajinya kita ini buat ngajarin anak bini saya. Makanya ntar kalau begitu biasanya, begitu niatnya, nanti ditandain, wah ini buat bini gua nih ntar.
gue ceramahin nih gitu, tandain. Ngancem. Nah ini pas nih, ntar nih, buat pulang nih, begitu. Karena ngajinya niatnya bugon. Dia nggak boleh. Gitu. Karena ada niatan lain. Udah niatnya murni aja karena kita mau khidmat sama guru kita, menjalankan perintah guru kita. Karena jadwal taklim yang sudah dibuat oleh guru kita yaitu artinya perintah dari guru bahwa tiap malam itu kita suruh datang kan gitu. Udah niatnya menjalankan perintah guru, sekedar itu. Oh. Tapi jangan dinatin buat yang lain-lain. Gitu. Buat nyeramahin orang, buat ngajarin bini. Namanya ada niat yang lain. Udah murni aja, sekedar menjalankan perintah Allah, perintah Rasul, dan perintah guru. Sekedar itu. Jangan dinatin biar punya majlis lagi. Biar punya banyak jamaah. Biar jadi pemimpin. Jangan dinatin begitu. Itu termasuk soal adab yang dikerjakan oleh murid. Wa tarbiyatuhu lil jahi wal hishmati wal qabuli bainan nasi. Dan dia menerima didikan dari gurunya diniatkan agar dia mendapatkan jabatan dan dihormati serta diterima oleh masyarakat. Agar dihormati. Jangan sampai tuh. Ya kita cek masing-masing lagi. Kira-kira niat ngaji kita udah benar belum? Apa Bang Ibu? Wastid'a'uhu bisirrihi an yukroma wa yu'azzama wa yutabarraka bihi wa tuqabbala yaduhu wa yusara'u fi qada'i hawaijihi. Wastid'a'uhu bisirrihi, dan dia mengharapkan limpahan sir dari gurunya. An yukroma, agar nantinya dia dimuliakan. Wa yu'azzama, dan diagungkan. Wa yutabarraka bihi, dan banyak orang minta barokah darinya. Mengharapkan sir dari guru tujuannya bukan agar kita selamat, agar kita makin dekat dengan Allah, tapi tujuannya agar kita dimuliakan, diagungkan. Banyak orang minta barokah sama kita. Banyak orang minta air. Kalau tiba minta air mah kalah kita sama Pak Juju, banyakan dia. Kita mah yang minta baru aqua, baru segelas, dia mau udah segalon mintanya. Apa Ustaz? Wa yutabarraka bihi. Dan banyak orang minta barokah kepadanya. Wa tuqabbala yaduhu, dan agar dicium tangannya. Apalagi ya bagi Ipul, langsung tangan aja. Ah? Enggak, bukan Ustadz, bukan ini. Roman udah Ustadz aja. Gendengnya Ustadz diri, Ustadz nggak ada yang mau nyium tangannya. Ya kan harusnya kita mengharapkan sir dari guru kita agar hati kita makin bersih, makin dekat kepada Allah, makin semangat dalam ibadah. Harusnya gitu. Ini malah pengen agar dimuliakan orang, pengen agar tangan kita dicium. Niatnya salah. Wa yusara'u fi qada'i hawaijihi.
Dan banyak orang yang datang kepadanya untuk meluluskan hajat-hajatnya. Dan niatnya ngaji, niatnya masuk toriko, niatnya zikir, agar banyak orang datang minta air sama dia. Wa yusara'a fi qada'i hawaijihi. Dan banyak orang yang datang kepadanya untuk meluluskan hajat-hajat. Ya kalau sekarang kita sekedar ngaji, sekedar zikir ya itu aja udah niatnya. Tapi jangan diniatkan ke sana. Kalaupun nanti begitu kita udah lama zikir, udah lama ngaji, banyak orang datang ke rumah kita, ya itu mah silahkan. Tapi jangan sampai ngajinya kita, zikir kita arahkan ke sana. Diniatkan agar banyak orang datang minta air, agar banyak tamu. Udah tuh. Itu beberapa hal yang termasuk adab yang buruk yang sering dilakukan oleh murid. Abang Mak. Apa Ustaz? Salah semua. Ya kata kita lagi cakep aja ya. Ternyata sul adab. Ngaji biar bisa ngajarin orang lagi. Itu aja yang pertama udah salah. Apalagi supaya punya majlis, supaya punya pengikut. Apalagi supaya dihormatin orang, supaya dicium tangan kita. Waldalika min adurril asya'i bihi. Dan itu semua merupakan hal yang sangat berbahaya bagi seorang murid. Jika ada niat seperti ini dalam hati seorang murid, itu merupakan hal yang paling berbahaya. Niat-niat seperti ini merupakan hal yang paling berbahaya buat seorang murid. Iya, Kiai, silakan. Iya. Nah, ini termasuk adoril asya apakah enggak? Kalau mereka menghormati kita, silahkan aja Kiai. Yang penting kitanya kagak pengen dihormatin. Gitu. Orang menghormati kita, memuliakan kita, silahkan aja. Yang penting kitanya jangan pengen dimuliakan oleh orang lain. Itu nggak jadi masalah. Murid-murid mencium tangan kita karena mereka menghormati kita, itu nggak jadi masalah. Silakan aja. Yang penting kitanya nggak GH, gila hormat. Jangan sampai kayak Bang Sarip, tibang kagak disebut ustazah doang pakai pulang. Ngambek sama MC, habis itu gue kagak sebut nama gue. Gitu. Itu semua merupakan hal yang paling berbahaya. Ustaz Mu'minin kali nambahin enggak? Cukup. Wa huwa natijatu istihsanihi lima huwa alaihi. Dan itu merupakan buah karena dia masih menganggap bagus apa yang ada pada dirinya. Kenapa muncul niatan-niatan seperti ini di dalam hati kita? Kebanyakan penyebabnya karena kita menganggap bahwa diri kita sudah baik. Itu penyebabnya. Amor.
Kalau orang yang bader biasanya ngaji paling niatnya pengen memperbaiki diri. Yang merasa bahwa dirinya udah bener lah itu biasanya yang pengen dihormatin orang. Kalau yang bader mah nggak bakal pengen dihormatin orang. Niatan seperti ini penyebabnya karena kita masih menganggap bahwa diri kita udah benar. Wa adami tafakkudihi li'uyubihi. Dan ini buah dari kurangnya perhatian kita terhadap aib-aib diri kita. Wattihami nafsihi fi kulli halin min ahwalihi. Dan kurangnya perhatian kita terhadap nafsu kita dalam segala kondisi. Fi kulli halin min ahwalihi, dalam segala kondisi. Penyebabnya karena kita menganggap diri kita udah benar. Yang kedua karena kita tidak memperhatikan kekurangan-kekurangan diri kita. Yang ketiga karena kita kurang memperhatikan nafsu kita. Wadzalika madmumun minhu. Dan itu semua merupakan hal yang tercela dari seorang murid. Udah tuh. Mas Sidik nambahin. Cukup. Bang Ipul nambahin gak Bang Ipul? Jangan sampai ada niatan seperti itu ya. Mudah-mudahan jamaah kita mah aman dah. Apa gitu? Enggak sih, saya rasa sih Mang Judin kagak bakal punya niatan pengen dicium tangannya, nggak bakal. Apa? Bang Ipul? Kama qala Abu Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, la yara ahadun aiba nafsihi wa huwa yastahsinu min nafsihi syai'an. Wa innama yara uyuba nafsihi man yattahimuha fi jami'il ahwali. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Abu Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, la yara ahadun aiba nafsihi. Seseorang tidak akan bisa melihat kekurangan dirinya. Wa huwa yastahsinu min nafsihi syai'an. Selama dia masih menganggap ada kebaikan dalam dirinya. Selama kita merasa bahwa diri kita udah benar, kita tidak akan bisa melihat kekurangan diri kita. Yang ada malah menyalahkan orang lain mulu. Yang ada tuh. Gak bakal kita merasa bahwa diri kita masih banyak kekurangan. Udah. Apa Bang Tony? Jelas? Wa innama yara uyuba nafsihi man yattahimuha fi jami'il ahwali. Sesungguhnya orang yang dapat melihat kekurangan dirinya adalah orang yang selalu memperhatikan dirinya dalam segala kondisi. Kadang kita keseringan sibuk ngurusin orang lain. Makanya sampai gak sempat ngurusin diri kita sendiri. Sehingga yang tampak di mata kita kekurangan orang lain mulu. Kekurangan diri kita sendiri gak pernah kelihatan. Karena kita sibuk ngurusin orang lain mulu. Kalau kita selalu sibuk sama diri kita sendiri, pasti kita akan selalu menemukan kekurangan diri kita.
dan nggak akan sibuk ngurusin kekurangan orang lain. Dan itu penyebabnya karena kita merasa bahwa diri kita udah bener. Jelas tuh. Wa qala Abu Abdillah As-Sajazi radhiyallahu taala anhu, man istahsana syai'an min ahwalihi fi hali iradatihi fasadat alaihi iradatuhu illa an yarji'a ila ibtidaihi wa yurawwidhu nafsahu taniyan. Dan Imam Abu Abdillah As-Sajaji radhiyallahu taala anhu berkata, orang yang menganggap bagus, menganggap dirinya baik, manistahsana syai'an min ahwalihi, orang yang menganggap dirinya baik, fi hali iradatihi, pada saat dia menjadi murid, pada saat dia mulai berjalan, fasadat alaihi iradatuhu, maka rusaklah perjalanannya. Illa an yarji'a ila ibtidaihi, kecuali dia mau kembali ke awalnya, wa yurawwidhu nafsahu taniyan, dan dia latih dirinya lagi untuk kedua kali. Jelas? Ustaz Satiri paham itu? Kalau kita merasa diri kita udah benar, berarti perjalanan yang kita lakukan rusak. Cara memperbaikinya gimana? Ya harus kembali ke awal lagi. Dan kita latih diri kita lagi. Berarti selama ini kita belum kemana-mana. Ya, jangan sampai kita udah ngerasa tinggi aja. Rasanya kita ngaji udah lama, ini kita udah sampai tingkatan ini nih. Ntar dulu dah. Kalau diri kita masih suka ngerasa bahwa diri kita udah bener, berarti kita belum kemana-mana. Ayyarji'a ila ibtidaihi, balik lagi ke awal. Apa Ibu? Jangan sampai kayak Ustaz Satiri. Berarti kita mundur lagi nih. Kagak. Emang kita belum kemana-mana. Pakai mundur lagi. Udah tuh. Dan kebanyakan penyakit kita yaitu sering merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Merasa bahwa diri kita udah bener. Itu penyakit kita kebanyakan begitu rata-rata. Penyakit orang yang ngaji itu rata-rata begitu. Sehingga kita lalai terhadap kekurangan diri kita dan sibuk ngurusin kekurangan orang lain pada akhirnya. Abang Hendrik. Ya misalkan zikir bertiga. Pak Juju, Bang Hendrik, sama Bang Sarip. Pak Juju karena sibuk ngurusin kekurangan orang lain, komentar dah. Tadi Bang Hendrik zikir tidur. Padahal dia nggak tahu bahwa dia juga kekurangan. Lalu ngapain zikir pakai merhatiin orang, kagak husu gitu. Nah kalau yang husu nggak bakal engah sama sekitarnya kan begitu. Jadi kekurangan orang diurusin, dia sendiri masih banyak kekurangan. Pakai disikut. Nah kalau dia udah husu mah nggak bakal ngeh, nggak bakal tahu ada orang tidur di sebelahnya. Oh.
Iya, misalkan sholat berjamaah gitu. Di samping kita ada orang yang ngedulu-duluin imam gerakannya. Kita pakai komentar, sholat duluin imam mulu. Berarti kan kita juga gak khusyuk jadi. Berarti kita juga masih punya kekurangan. Karena gendengan kita masih ngeh sama sekitar kita. Belum khusyuk jadi. Kalau kita khusyuk nggak bakal ngeh sama sekitar. Kebanyakan begitu tuh. Karena kita merasa diri kita udah bener, jadi kita sibuk ngurusin kekurangan orang lain. Dan lupa terhadap kekurangan diri kita. Itu kebanyakan penyakit orang yang ngaji begitu. Apa, Bro? Ya rasain aja dah masing-masing. Iya, karena dia merasa bahwa dirinya udah bener. Apa ya? Biar kata hebat. Iya, ada sifat ujubnya. Makanya kan kemarin kita bahas juga tuh, ada 3 kan. Waktu Maulid Jumat kemarin ya, perasaan ya? Ada 3 ya? Waktu muridnya Syekh Fudul bin Iyad ditalkin kagak mau nyebut, dibacain Yasin, gurunya suruh berhenti. Gitu. Apa penyebabnya? Yang pertama, karena saya suka namimah. Suka ngaduin kondisi murid yang lain. Kisi-kisi kelaparan sama guru. Si Anu guru pas zikir. Begitu. Jadi ngurusin kekurangan murid lain mulu. Kekurangan dirinya sendiri nggak pernah diurusin. Namimah. Yang kedua, hasad sama murid lain. Yang ketiga, karena membiasakan dirinya minum khamar. Kan begitu kan kemarin. Itu rata-rata penyakit kita. Merasa bahwa diri kita udah benar. Sehingga selalu ngurusin kekurangan orang lain. Wa qala Abu Abdurrahman As-Silmi radhiyallahu ta'ala anhu sami'tu jaddi yaqulu afatul abdi ridhohu an nafsihi bima huwa fihi. Imam Abu Abdurrahman As-Silmi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku pernah mendengar kakekku berkata, afatul abdi, bencana bagi seorang murid yaitu ridhohu an nafsihi bima huwa fihi. Dia menerima kondisi yang sedang dialami oleh nafsunya. Dia merasa nyaman dengan kondisi yang sedang dijalani oleh nafsunya. Itu rusaknya murid. Nggak mau memperbaiki dirinya sama sekali. Udah. Ini saya begini aja udah. Malas. Kemana kagak mau ada usaha buat meningkatkan semangatnya. Itu namanya merasa nyaman dengan kondisi yang sedang dijalani oleh nafsu. Nggak mau melakukan peningkatan dirinya. Udah. Lah, jam 12 ini udah. Fa'in istash'arul muridu min nafsihi syai'an mimma dzakarnahu fal yubadir ila qat'i mawadihi wastinsoli uruqihi min qabli an yastahkima dzalika fihi wa yurakhisa fihi. Maka jika muncul di dalam diri seorang murid sesuatu apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, fal yubadir ila qat'i mawadihi,
maka hendaknya dia segera memutuskan keinginan dan kecintaan nafsunya, wastinsoli uruqihi, dan mencabut akarnya, min qabli an yastahkima dzalika fihi, sebelum akarnya itu semakin mantap di dalam hatinya, wa yurakhisu fihi, dan semakin menyebar di dalam hatinya. Buru-buru dihilangkan tuh. Tadi, terutama yang 5 tadi. Niatan-niatan lain ketika belajar kepada seorang guru. Ketika menerima bimbingan dari seorang guru. Kalau rasanya udah mulai muncul hal-hal seperti itu, buruan dihilangin. Jangan sampai udah masuk dalam hati, udah nyaman di situ dan udah meresap dalam hati kita. Makin susah buangnya. Fabidayatul umuri hiyallati yang bagi antura'iya katiron. Karena awal mula perjalanan, fabidayatul umuri, awal mula perjalanan, hiyallati yang bagi antura'iya katiron. Itulah yang seharusnya lebih dijaga oleh seorang murid. Apa Ustaz? Bocah naik motor, yang perlu didampingin itu kalau yang baru belajar. Kalau yang udah lancar mah nggak perlu didampingin lagi. Apa, Mawar? Begitu ya. Begitupun kita dalam rangka berjalan menuju Allah. Yang harus betul-betul kita jaga adalah saat kita baru mulai berjalan. Karena disitulah letaknya ujian, cobaan, godaan adanya di situ ketika awal jalan. Makanya kadang-kadang ada jamaah kita yang salah paham. Gitu. Saya padahal murid baru, kok orang mana Buya perhatian banget sama saya. Karena dia baru belajar. Gitu. Itu yang kudu dampingin betul-betul itu dia. Begitu. Salah paham. Saya orang khusus ini, orang pilihan. Baru datang ngaji, udah diperhatiin benar-benar sama Buya. Gitu. Padahal mah kagak. Emang kudunya yang baru belajar itu yang didampingin. Kalau yang udah ahli mah dilepas aja udah. Ini mah malah bangga, sombong. Kayak gua dong, gua diperhatiin mulu sama Buya. Ya. Padahal mah kagak sadar dia. Itu yang baru mulai belajar itu begitu. Apa Ustaz? Kecuali Bang Ipul dah. Kalau Bang Ipul yang diperhatiin yang cakep-cakep. Gitu, baru. Bukan yang baru belajar, bukan yang cakep-cakep yang diperhatiin. Itu. Fabidayatul umuri, awal mula perjalanan, hiyallati yang bagi anturo iya katiron. Itulah yang seharusnya betul-betul dijaga. Kalau yang udah ahli mah dilepas kok nggak jadi masalah. Yang baru belajar ini, yang harus didampingin. Maka dulu Buya begitu, asal ada jamaah baru, itu perhatiannya dialihkan ke situ, ke dia, ke jamaah baru. Yang sering ditegur jamaah baru, yang sering dipanggil ngobrol jamaah baru. Karena memang mereka yang butuh pendampingan. Kalau yang baru-baru itu. Jangan malah bangga ngomong. Kagak ada jamalan yang sering diajak ngobrol sama Buya kagak. Padahal mah itu memang tugas seorang guru untuk mendampingi orang-orang yang baru mulai berjalan biar nggak salah jalan. Udah jam 12 sebelum saya tutup, Kiai ngapain? Enggak.
Ustaz Mukmin kali? Enggak. Cukup. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita hadiahkan